Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tiara Ritonga. Saya dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Negeri Medan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggambar bentuk molekul CO2 dan juga bentuk molekul NH3. Nah, untuk aplikasi yang saya gunakan, saya menggunakan aplikasi KingDraw. Teman-teman bisa download aplikasi ini di Play Store ataupun App Store Android masing-masing. Nah, teman-teman, selain menggambar bentuk molekul CO2 dan juga molekul NH3, kita juga akan membahas tentang unsur-unsur yang membentuk molekul tersebut. Kemudian, kita juga akan membahas mengenai sifat fisik dan juga sifat kimia dari masing-masing molekul. Kemudian, kita juga akan membahas mengenai bentuk molekul yang ditinjau dari teori Vesper dan juga teori hibrid. Jadi, simak baik-baik ya teman-teman. Selamat menonton. Oke teman-teman, yang pertama di sini kita akan mempelajari mengenai dasar teori molekul CO2. Karbon dioksida atau zat asam arang dengan rumus kimia CO2 adalah senyawa kimia yang terdiri dari dua atom oksigen yang terikat secara kovalen dengan satu atom karbon. Ciri-ciri dari karbon dioksida di sini ada 3. Yang pertama adalah berwujud gas, yang kedua tidak berwarna, dan yang ketiga adalah tidak berbau. Kemudian dalam gambar ini disajikan beberapa ciri ataupun karakteristik dari karbon dioksida. Nah, nama IUPAC dari CO2 yaitu karbon dioksida. Nama lainnya bisa berupa gas asam karbonat, karbonat anhidrida, kemudian es kering dalam bentuk padat dan juga disebut zat asam arang. Sifat dari karbon dioksida yaitu rumus kimianya tadi CO2, massa molarnya 44,0095 gram per mol. Penampilannya adalah gas tidak berwarna. Densitasnya 1600 gram per liter dalam bentuk padat dan 1,98 gram per liter dalam bentuk gas. Titik lebur dari karbon dioksida sendiri adalah minus 57 derajat Celcius atau setara dengan 216 Kelvin. Kemudian untuk titik didih minus 78 derajat Celcius atau setara dengan 195 Kelvin. Kelarutan dalam air yaitu 1,45 gram per liter. Tingkat keasaman atau pKa dari karbon dioksida yaitu 6,35 dan 10,33. Viskositasnya yaitu 0,07 cp pada minus 78 derajat Celcius. Kemudian karbon dioksida itu memiliki momen dipol yaitu 0 dan struktur dari bentuk molekulnya yaitu linear. Selanjutnya nih teman-teman, karbon dioksida itu merupakan suatu molekul yang terbentuk dari dua atom O dan satu atom C. Nah, molekul ini memiliki ikatan kovalen di mana seperti yang kita tahu, ikatan kovalen adalah ikatan di mana terjadi pemakaian bersama elektron untuk mencapai kestabilan ataupun untuk mencapai oktet. Konfigurasi dari atom C dan O sendiri yaitu atom C dengan nomor atom 6, 24. Kemudian konfigurasi untuk nomor atom O 6 yaitu 8 yaitu 26. Nah, di sini kan atom C dan atom O sama-sama belum oktet nih. Jadi antara atom C dan atom O itu saling memakai bersama elektron. Atom C itu membutuhkan 4 elektron agar oktet. Kemudian atom O juga membutuhkan masing-masing 2 elektron agar oktet atau tercapainya kestabilan. Sehingga atom C itu menarik masing-masing 2 elektron dari atom O. Kemudian atom O masing-masing juga menarik 2 elektron dari atom C. Seperti yang ditampilkan pada gambar berikut, bisa kita lihat dengan jelas terdapat 2 ikatan rangkap atau kita sebut dengan ikatan rangkap 2 antara molekul CO2. Nah, kemudian kita bisa mengetahui bentuk molekul berdasarkan teori Vesper dan juga teori hibridisasi. Nah, berdasarkan teori Vesper nih teman-teman, seperti yang kita lihat dalam gambar, itu kan antara molekul CO2 itu memiliki yang namanya ikatan kovalen rangkap 2. Seperti yang kita lihat di sini ada yang namanya pasangan elektron ikatan atau PEI. Pada molekul CO2 terdapat 2 pasang elektron terikat atau yang kita sebut dengan PEI. Kemudian molekul CO2 ini tidak memiliki yang namanya pasangan elektron bebas atau PEB karena seluruh elektron dari C itu sudah digunakan semua oleh atom O. Sehingga tipe molekul dari CO2 yaitu AX2.
Nah, dari gambar kita bisa melihat bahwa jumlah domain dalam CO2 itu ada 2. Kemudian untuk geometriknya dia berbentuk linear dan sudut yang terbentuk itu adalah 180 derajat. Nah, yang selanjutnya adalah teori hibridisasi CO2. Di sini kan yang atom pusat dia adalah C. C memiliki nomor atom 6 sehingga konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p2. Nah, dalam keadaan dasar bisa teman-teman lihat dalam gambar. Nah, 1s penuh, 2s penuh, kemudian 2p2. Nah, ini orbitalnya belum penuh ya. Kemudian di gambar selanjutnya bisa kita lihat ada keterangan tereksitasi. Artinya tadi si 2p ini kan orbitalnya ada 3, 1 kosong, 2 berisi, tapi masih 1 1. Jadi dari orbital kedua itu tereksitasi ke orbital yang pertama sehingga kosong, jadi kosong nih orbital 2 sama orbital 3, yang ada cuma orbital yang pertama di 2p. Sehingga pada gambar yang ini hibridisasinya menjadi 1s, 2s, 2p, di mana satu orbital dia penuh 1, kemudian 2 orbitalnya lagi enggak berisi. Kemudian dibuat keterangannya lagi ke bawah, 2s dia kan udah penuh, kemudian 2p itu satu orbital penuh menjadi sp, 1s tadi kemudian 1p, itulah makanya dia hibridisasinya menjadi sp. Dari keterangan yang tadi bisa kita simpulkan bahwa orbital hibrid dari CO2 yaitu sp, jumlah orbital hibridnya itu ada 2 yaitu S dan P, kemudian orientasi orbital hibridnya itu berbentuk linear. Nah, tadi kan kita udah membahas nih mengenai dasar teori molekul CO2. Kemudian kita akan membahas mengenai dasar teori molekul NH3. Nah, amonia dengan rumus kimia NH3 merupakan senyawa kimia yang terdiri dari 3 atom hidrogen yang terikat secara kovalen dengan 1 atom nitrogen. Ciri-ciri dari amonia ini ada 3. Yang pertama adalah berwujud gas, yang kedua tidak berwarna, dan yang ketiga adalah berbau tajam. Dalam gambar ini telah disajikan beberapa karakteristik dari amonia. Nama IUPAC-nya yaitu amonia, kemudian nama lainnya bisa berupa hidrogen nitrida, kemudian ada juga nitrosil. Untuk sifatnya, rumus kimia seperti yang kita ketahui dari amonia yaitu NH3, massa molarnya yaitu 17,0306 gram per mol. Penampilannya adalah gas tidak berwarna sama seperti CO2. Densitasnya yaitu 0,6942 gram per liter. Kemudian untuk titik lebur dari CO2 yaitu minus 77,73 derajat Celcius atau setara dengan 195,42 Kelvin. Kemudian untuk titik didihnya minus 33,34 derajat Celcius atau setara dengan 239,81 Kelvin. Kelarutan NH3 dalam air yaitu 89,9 gram per 100 ml pada 0 derajat Celcius. Keasaman dari NH3 atau pKa itu 9,25 dan memiliki momen dipol 1,42D. Struktur ataupun bentuk molekul dari NH3 yaitu segitiga piramida. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, amonia itu kan merupakan molekul yang terbentuk dari 3 atom H dan 1 atom N. Nah, molekul ini memiliki ikatan kovalen di mana di antara kedua atom itu terjadi pemakaian bersama elektron. Konfigurasi dari atom H, kita tahu atom H nomor atomnya 1, berarti elektron valensinya adalah 1. Kemudian atom N dengan nomor atom 7 memiliki elektron valensi yaitu 5. Nah, atom N ini membutuhkan 3 elektron agar dia bisa oktet gitu. Kemudian atom H masing-masing kan atom H tadi ada 3, masing-masingnya itu membutuhkan 1 elektron agar bisa duplet atau stabil. Nah, dalam gambar sudah jelas ditampilkan bagaimana keterikatan antara atom N dengan atom H. Bisa kita lihat. Jadi pas ya teman-teman bahwa atom N itu menjadi oktet dengan menerima 3 elektron dari si 3 atom H. Kemudian atom H juga mendapatkan masing-masing 1 elektron dari atom N, sehingga keduanya pun mencapai kestabilan.
Kemudian kita akan membahas nih mengenai teori Vesper dan juga teori hibridisasi dari molekul NH3. Nah, seperti yang sudah ditampilkan dalam gambar juga, terdapat 3 pasang elektron terikat atau PEI untuk molekul NH3. Bisa kita perhatikan bersama-sama. Tapi ada juga pasangan elektron bebas dari NH3 atau PEB ya. Karena elektron bebasnya ini tidak ada berikatan dengan atom yang lain, makanya dia namakan elektron bebas. Kemudian dari gambar ini dan juga dari keterangan ini dapat kita simpulkan bahwa tipe molekul dari NH3 itu adalah AX3E. Nah, domain dari NH3 sendiri itu ada 3. Kemudian untuk geometrik atau bentuk molekulnya itu adalah segitiga piramida. Kemudian kita masuk nih teman-teman untuk teori hibridisasi dari NH3. Nah, atom pusatnya ini kan N. N itu memiliki nomor atom 7 sehingga konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p3. Nah, keadaan dasarnya bisa digambarkan seperti ini nih teman-teman. Nah, mungkin teman-teman bertanya nih, kenapa sih penggambarannya itu secara bertingkat? Karena tingkat energi 1s itu berbeda dengan 2s, kemudian 2s berbeda juga dengan 2p. 2p itu lebih besar tingkat energinya dari 2s, demikian juga 2s lebih besar tingkat energinya dari 1s. Nah, kemudian setelah kita mengetahui keadaan dasarnya itu, kemudian si ini terhibridisasi tanpa ada yang namanya eksitasi, nggak seperti CO2 yang tadi, karena si atom H itu langsung memasuki tiap-tiap orbital P. Kan tadi orbital P itu kan memiliki 3 orbital tapi masih terisi satu-satu. Nah, kemudian kan ada H itu sebanyak 3. Nah, H itu memasuki langsung tiap-tiap orbital P. Maka menjadi seperti inilah gambarnya. Kemudian kita lihat ke bawahnya itu menjadi 4, 1 tadi 2s, kemudian ada 3 orbital lagi 2p, sehingga digabunglah menjadi yang namanya sp3, 1s dan 3p. Untuk orbital hibrid dari NH3 dinamakan sp3, kemudian jumlah orbital hibridnya itu ada 4, 1s tadi dan 3p, dan orientasi orbital hibridnya yaitu dinamakan tetrahedra. Nah, sekarang teman-teman kita akan menggambar bentuk molekul CO2 dan juga bentuk molekul dari NH3. Nah, langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman harus mendownload aplikasi KingDraw terlebih dahulu. Nah, setelah itu teman-teman membuka aplikasi KingDraw. Nah, aplikasinya seperti di sini yang berwarna merah. Kemudian teman-teman buka, nantinya akan tampil tampilan awal. Nah, kemudian klik menu tambah yang di pojok kanan atas. Nah, akan tampillah tampilan dari KingDraw. Nah, di sini disediakan tabel periodik unsur, teman-teman bisa lihat. Di sini lengkap. Kemudian untuk kembali teman-teman klik silang. Nah, di sini ada juga disediakan banyak ya yang disediakan pokoknya yang mengenai kimia lah di sini. Ada juga disediakan yang rangkap 1, double bond, dan juga ada rangkap 3. Untuk menghapus teman-teman tinggal klik yang seperti tanda penghapus di bagian atas. Nah, kemudian klik yang akan dihapus. Nah, di sini juga ada beberapa molekul. Nah, sekarang kita akan menggambar molekul CO2. Teman-teman klik C. Kemudian klik O, 2 ya, di samping kiri dan juga samping kanan. Karena dia double bond, klik rangkap 2 1 kali. Nah, kemudian tarik dari H2O ke CH4. Ulangi sekali lagi, klik double bond, tarik dari C ke O. Oke. Setelah itu ada tanda titik 3 di sebelah kanan atas. Klik yang 3D. Nah, kemudian akan tampil nih teman-teman gambar bentuk molekul dari CO2. Yang berwarna putih ini adalah atom C, dan yang berwarna merah sisi kiri dan kanan itu adalah atom O. Teman-teman bisa lihat juga di sini ada ikatan rangkap 2 dengan jelas ya. Nah, teman-teman bisa juga nih. Nah, yang seperti ini dia tetap sama, cuma agak berbeda di apanya saja.
kebesarannya gitu. Nah, ini dia teman-teman bentuk molekul dari CO2. Teman-teman bisa putar-putar nih. Nah, untuk lebih jelas bisa diperbesar, bisa diperkecil. Nah, ini dia teman-teman, gambar bentuk molekul dari CO2. Nah, kemudian kita akan menggambar bentuk molekul dari NH3. Nah, teman-teman klik atom N, kemudian klik di sistem periodik unsur itu atom H. Tempatkan 3 atom H di sisi dari NH3. Nah, kemudian karena dia itu ikatan tunggal, klik yang ikatan tunggal dari H ke N. Ulangi sampai 3 kali ya. Nah, setelah seperti ini, klik yang tanda titik 3 di bagian atas, klik 3D. Nah, ini dia teman-teman gambar bentuk molekul dari NH3. Yang di bagian tengah itu adalah atom N yang berwarna biru, kemudian yang warna putih itu ada 3, itulah atom H ataupun hidrogen. Teman-teman bisa lihat nih, bisa dalam bentuk seperti ini ada 3 bentuk nih yang bisa teman-teman lihat. Dia sama, cuman ada yang bentuknya agak seperti ini, ada yang seperti tadi agak besar, kemudian agak seperti lidi tadi ya. Nah, ini dia teman-teman. Nah, jelaskan teman-teman yang mana atom N-nya, yang mana atom H-nya. Teman-teman bisa perkecil, bisa perbesar. Nah, ini dia. Jadi kita bisa menggambar bentuk molekul dari aplikasi KingDraw ini tanpa mengambil dari internet ataupun sumber-sumber lain. Nah, kemudian yang terakhir nih teman-teman, sebagai penutup dan juga sebagai tambahan dari penjelasan teori mengenai karbon dioksida dan juga NH3 atau amonia, di sini saya menyajikan manfaat dari masing-masing molekul. Yang pertama adalah manfaat dari karbon dioksida atau dengan rumus kimia CO2. Manfaat yang pertama adalah berperan dalam proses fotosintesis pada tumbuhan. Manfaat kedua adalah sebagai bahan pendingin dan yang ketiga adalah sebagai pelarut. Kemudian untuk manfaat amonia sendiri ada 3 juga. Yang pertama adalah sebagai obat-obatan, yang kedua adalah bahan campuran pupuk urea, dan yang ketiga adalah bahan pembuatan amonium klorida pada baterai. Oke teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.